Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 12 Maret 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami menjadi umat-umat yang menuruti akan kehendak-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn James dari Malaysia. Kepada Ibu Evelyn, kami persilahkan. Selamat pagi kepada semua pendengar renungan pagi kita pada hari ini. Tajuk renungan pagi kita, Allah menuruti kehendak-Nya. Diambil dalam Mazmur 65 ayat 9 dan 10. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mukjizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Bumi ini adalah milik Tuhan. Di sini terlihat bahwa alam yang hidup dan yang tidak bernyawa menuruti kehendak-Nya. Betapa indahnya! Dengan keindahan yang luar biasa, segala sesuatu di alam ini telah dibuat. Di mana-mana kita melihat karya-karya sempurna dari master artis yang hebat. Langit menyatakan kemuliaannya, dan bumi yang dibentuk untuk kebahagiaan manusia berbicara kepada kita tentang kasih-Nya yang tiada tara. Permukaannya bukanlah dataran yang monoton, tetapi gunung-gunung yang megah, menjulang untuk membuat landscape begitu menarik. Ada sungai yang berkilau dan lembah yang subur, danau yang indah, sungai yang luas, dan lautan yang tiada terbatas. Tuhan mengirimkan embun dan hujan untuk menyegarkan bumi yang haus. Angin sepoi-sepoi yang meningkatkan kesehatan dan memurnikan dan mendinginkan atmosfera, dikendalikan oleh kebijaksanaan-Nya. Dia telah menempatkan matahari di langit untuk menandai period siang dan malam, dan sinarnya yang ramah memberikan cahaya dan kehangatan ke bumi, menyebabkan tumbuh-tumbuhan tumbuh subur. Testimony for the Church, Jilid 5, halaman 312. Saya meminta perhatian Anda pada berkat-berkat dari tangan Tuhan yang limpah ini. Bapa surgawi kita yang baik hati telah memberi kita begitu banyak hal untuk meningkatkan kebahagiaan kita. Dia adalah sumber kasih, pemberi berkat yang tak terhitung banyaknya. Testimony for the Church, Jilid 5, halaman 314. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Tentang alam, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 186, paragraf 1. Banyak teori yang akan mengarahkan pikiran untuk menganggap bahwa alam adalah agen mandiri yang terpisah dari keilahian, memiliki kuasanya sendiri yang melekat untuk bekerja. Dalam hal ini, manusia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Apakah mereka mengira bahwa alam memiliki kuasa
yang ada dengan sendirinya tanpa campur tangan Yehova yang terus-menerus? Tuhan tidak bekerja melalui hukumnya untuk menggantikan hukum alam. Dia melakukan pekerjaannya melalui hukum dan alat dari instrumen-instrumennya, dan alam mematuhi. Demikianlah firman Tuhan. Intinya, alam tidak bekerja sendirian atau di luar kuasa dan kehendak Allah. Alam bekerja menuruti akan hukum dan kehendak Yehova yang adalah Allah Bapa. Kemudian dalam Australasian Union Conference Record tanggal 31 Juli tahun 1899 paragraf 14 berkata, Allahnya alam terus bekerja. Kuasanya yang tak terbatas bekerja tidak terlihat, tetapi manifestasinya muncul dalam efek yang dihasilkan oleh pekerjaan itu. Allah yang sama yang membimbing planet bekerja di kebun buah dan di kebun sayur. Itu sebabnya alam adalah buku pelajaran bagi kita. Roh Nubuat menjelaskan dalam manuskrip 170 tahun 1899 paragraf 14 yang berbunyi, sesudah Alkitab, alam harus menjadi buku pelajaran kita yang luar biasa. Tetapi tidak ada kebajikan dalam mendewakan alam, karena ini adalah meninggikan hal yang dibuat di atas seniman agung yang merancang karya tersebut dan yang menjaganya setiap jam beroperasi sesuai dengan penunjukannya. Saat kita menanam benih dan mengolah tanaman itu, kita harus ingat bahwa Allah menciptakan benih itu dan Dia memberikannya ke bumi. Dengan kuasa ilahinya, Dia memelihara benih itu. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 81 paragraf 1. Bumi ini adalah milik Tuhan. Di sini terlihat bahwa alam yang hidup dan yang tidak bernyawa menuruti kehendaknya. Sayangnya dari semua alam ciptaan Tuhan ada yang melawan. Science of the Times tanggal 24 Agustus tahun 1882 paragraf 12 berkata, segala sesuatu di alam menuruti kehendaknya. Langit yang tak terukur menyala dengan kemuliaannya. Dari semua yang telah Dia ciptakan di bumi, hanya manusia yang memberontak melawan Sang Pencipta. Manusia yang lemah berani berselisih dengan yang kekal, sumber dari segala sesuatu. Manusia yang terus-menerus bergantung pada karunia Allah berani menolak tangan yang mengalirkan semua berkat kepada mereka. Inilah manusia, ciptaan Allah yang termulia, berani melawan kehendak Pencipta. Tetapi kepada manusialah Allah Bapa menyatakan kasih-Nya yang tak terkira dengan mengaruniakan anak-Nya yang tunggal. Dan tentang anak, Roh Nubuat berkata dalam Our High Calling, halaman 107 paragraf 3 yang berbunyi, tetapi di setiap titik Dia menghadapi si pencoba dengan ada tertulis, kehendaknya adalah penurutan yang sempurna pada kehendak Allah, dan kehendak Allah terungkap sepanjang hidupnya. Yesus yang adalah pencipta kita, hidup dalam penurutan yang sempurna kepada kehendak Bapanya. Dan itulah sebabnya Allah Bapa mengaruniakan anak-Nya bagi kita, agar kita yang adalah makhluk ciptaan dapat melihat keindahan dan kebahagiaan dalam penurutan kepada kehendak Bapa. Alam menurut kepada kehendak Bapa. Yesus yang adalah anak Allah menurut kepada kehendak Bapanya. Terlebih lagi kita manusia, seharusnya menurut kepada kehendak Bapa kita yang di sorga. Bagaimana caranya? Dengan menerima roh anak Allah dalam hati kita. Renungan hari ini menjelaskan bahwa keindahan alam yang sangat luar biasa adalah oleh karena penurutan alam kepada kehendak Allah. Demikian juga dengan kita. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 138 tahun 1897 paragraf 29 yang berbunyi, keindahan jiwa yang sejati ditemukan dalam penurutan pada kehendak Allah. Dan melalui penurutan alam kepada kehendak Allah, alam telah menjadi berkat bagi kita. Sinar matahari, udara yang segar dan bersih, air, tanah yang subur, dan bahkan tanaman serta buah yang dapat kita makan. Allah Bapa telah memberikan kita begitu banyak berkat dari alam. Dan itu karena penurutan alam kepada kehendak Bapa. Demikian juga hidup kita.
Penurutan kita kepada kehendak Bapa oleh kehadiran Roh Anaknya dalam hati kita akan menjadikan kita saluran air hidup dan roti hidup bagi yang lapar dan haus akan kebenaran. Hidup kita menjadi terang bagi sesama karena terang sejati dalam hati kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa Allah menuruti kehendak-Mu ya Bapa, sehingga Allah menjadi indah luar biasa dan bahkan menjadi berkat bagi kami. Karenanya kami pun, bila mana menuruti akan kehendak-Mu ya Bapa, kami menjadi indah bagi dunia dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati ini, kami dapat menuruti akan kehendak-Mu dengan sempurna. Dan itulah wujud daripada keindahan dan berkat bagi hidup kami dan bagi hidup sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.